berusaha mencuri benih firman itu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan oleh karena karya Roh Kudus, hati kami dibajak menjadi tanah yang subur, tanah yang sehat, tanah yang baik. Sehingga firman Tuhan jatuh di tanah hati kami yang subur dan baik itu, berbuah berkali lipat memuliakan Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini bukan lagi dengan menjadi orang yang sama, tetapi berbeda karena transformasi daripada Tuhan. Roh Kudus, kami terbuka kepadamu. Mari berfirmanlah, berkaryalah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Baik, shalom. Selamat hari Minggu. Baik, saudara bersuka cita. Katakan kiri kanan, saya senang beribadah. Saya senang beribadah. Ya. Kita bersyukur karena Tuhan punya cara yang ajaib untuk membawa kita dekat kepadanya. Tuhan punya cara-cara tertentu untuk membuat kita terus bergantung kepadanya. Karena kalau tidak, kita akan melupakan Tuhan dan kita akan mulai beralih kepada hal-hal yang bukan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur setelah kita mengenal Allah, diselamatkan, ketika kita diangkat menjadi anaknya, ada roh Allah dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita, Dia yang menuntun kita. Katakan sama-sama, Roh Kudus menuntun hidupku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus menuntun hidupku. Coba bilang kiri kanan, Roh Kudus menuntun hidupmu. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama sebulan berlalu saya tidak bersama dengan saudara setiap hari Minggu. Bersyukur untuk semua yang Tuhan percayakan. Bersama dengan keluarga kami melayani di berbagai tempat dan juga menghadiri beberapa pertemuan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di Indonesia. Yang saya boleh simpulkan ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat kadang-kadang di berbagai tempat pelayanan demi pelayanan dikerjakan, kita menyerah, kita undur, kita udah kehilangan harapan, tapi Tuhan tetap terus bekerja. Rohnya terus bekerja, Dia terus berkarya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kami melihat hasil yang luar biasa. Itu sungguh karena kebaikan Tuhan, sungguh karena kesetiaan Tuhan. Ada orang-orang yang bercerita kepada kami sudah mulai tidak punya harapan, tidak punya semangat lagi. Tapi tiba-tiba Tuhan membangkitkan apinya di dalam hati orang ini untuk melayani Tuhan. Dan dia terus memberitakan Injil dan melihat terobosan terjadi. Jadi itu yang pertama, Tuhan baik, Tuhan yang setia. Yang kedua, yang dari perjalanan itu kami melihat adalah, ya, pelajaran yang saya pelajari adalah Tuhan menjawab doa. Katakan sama-sama, Tuhan menjawab doa. Saudara, kadang-kadang kita berdoa dan kita harapkan jawabannya adalah A, B, C, dan D. Ternyata cara Tuhan adalah E, F, G, H. Dan itu saya mengucap syukur karena apa? E, F, G, H itu ternyata lebih hebat, lebih ajaib, lebih luar biasa dibanding A, B, C, D yang kita harapkan. Dan saya mendengar itu. Dan saya melihat itu terjadi. Dan bersyukur untuk bagaimana Tuhan bekerja dalam E, F, G, H itu. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada A, B, C, dan D. Padahal Tuhan sudah berkata, aku menyediakan E, F, G, H bagimu. Dan saya melihat bagaimana ketika Tuhan menjawab doa, katakan sama-sama, ketika Tuhan menjawab doa. Ketika Tuhan menjawab doa, ketika pintu terbuka, wow. Sama-sama katakan, wow. Kurang wow, satu lagi, wow. Wow, menurut saudara itu aha moment, wah. Kita kaget, Tuhan sungguh luar biasa. Karena dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, Allah sanggup melakukan apa? Jauh lebih besar. Katakan, jauh lebih besar. Kurang jauh, 1, 2, 3. Jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pinta. Luar biasa. Yang pertama tadi, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Yang kedua apa? Tuhan, Dia menjawab doa. Yang ketiga, saudara, saya belajar ada 3 H. Berapa H? 3 H. 3 H ini menjadi oleh-oleh yang tanda kutip membentuk hidup saya untuk dan kita semua untuk boleh terus ada dalam panggilan Tuhan. 3H, 3H. Wah, siap-siap dengan 3H ini? Yang pertama adalah humble. Kita harus merendahkan hati. Kita harus seperti seorang hamba. Untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang pertama harus humble.
untuk bisa menyelesaikan panggilan Allah. Harus jadi seperti hamba, rendah hati, humble. Yang kedua adalah apa? Holy. Holy itu apa? Berbicara tentang kekudusan. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena dalam kekudusan Tuhan kita akan melihat Roh Kudus yang bekerja. Karena kekuatan kita terbatas, tapi Roh Kudus unlimited. Amin. Itu sebabnya butuh H itu yang kedua, yaitu apa? Holiness, kekudusan. Oke, H yang pertama apa? Humble, yaitu apa? Kerendahan hati. H yang kedua, holiness, yaitu apa? Kekudusan. H yang ketiga, tebak apa? Dan ini menarik, dan ini tidak disukai oleh banyak orang, yaitu apa? Hidden. Apa itu hidden? Tersembunyi. Kita mau kita populer, kita mau kita terkenal, kita mau dikasih orang tahu bahwa kita yang mengerjakannya. Yesus mau hanya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Itu sebabnya. Dan saya bersyukur selama 1 bulan saya berkeliling di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini dan melihat pekerjaan Tuhan. Itulah oleh-oleh yang bisa saya bagikan pada saudara. Ya. Kemarin yang datang makan bakpia Jogja, ya bersyukur saudara mengecap sedikit oleh-oleh dari perjalanan itu. Tapi sekali lagi saya ulangi, ada 3 oleh-oleh sepanjang sebulan saya dibawa Tuhan untuk melayani di berbagai tempat, pertemuan, berdoa dan melihat pekerjaan Tuhan. Yang pertama apa? Tuhan baik, Tuhan setia. Yang kedua apa? Tuhan menjawab doa. Yang ketiga, untuk menyelesaikan panggilan Tuhan ada 3 H, yaitu apa? Humble, betul ya, rendah hati. Yang kedua apa? Holiness, kita berjalan dalam kekudusan Tuhan. Yang ketiga apa? Hidden, yaitu kita tersembunyi supaya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Berharap oleh-oleh ini memuaskan saudara ya. Itu oleh-oleh yang enak. Amin. Bilang kiri kanan, itu oleh-oleh yang enak. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Injil. Katakan sama-sama, Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bahwa tema kita 1 tahun ini yaitu apa? Benar-benar menjadi murid Kristus. Saudara dengar baik-baik. Menjadi murid sangat berbeda dengan menjadi seorang pengikut. Saudara, di dalam kekristenan, di dalam agama kekristenan kita ikuti secara khusus di Alkitab, kata Kristen hanya 3 kali ditulis. Kata Kristen, saudara boleh googling. Tapi murid itu ratusan kali ditulis. Why? Karena keinginan daripada Allah adalah kita menjadi murid Kristus. Bukan soal Kristen, karena apa? Kristen itu adalah sebutan. Kristen itu berbicara tentang sebuah kelompok, sebuah golongan. Tapi murid berbicara tentang kualitas. Dan orang dikenal karena kualitasnya. Bukan karena golongannya, bukan karena kelompoknya, tapi karena kualitasnya. Itu sebabnya dengar baik-baik, Yesus berkata dalam amanat agungnya, Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu apa? Pergilah jadikan semua bangsa apa? Muridku. Murid Kristus. Tidak disuruh jadikan semua bangsa Kristen. No. Karena Kristen itu adalah penamaan yang diberikan sekelompok orang kepada orang-orang yang mengikuti gaya hidup Kristus. Tetapi dalam faktanya kita lihat ada orang-orang yang gagal mengikuti gaya hidup Kristus sehingga kekristenan kadang up and down. Tetapi yang namanya murid akan terus seperti Yohanes 15. Dibersihkan, dibersihkan dan dibersihkan supaya menghasilkan apa? Banyak buah. Itu dia. Karena kata Kristen itu berbicara tentang sebuah kata benda yaitu label. Tetapi kata murid berbicara tentang proses. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang Kristen yang adalah agama, kita akan berhenti di satu titik. Tapi kalau kita bicara soal murid, kita akan terus mengalami proses yang indah untuk menjadi seperti Kristus. Amin. Itu sebabnya kita memilih untuk menjadi murid Kristus. Amin. Bilang kiri kanan, engkau dan saya murid Kristus. Itu sebabnya kita dipanggil Tuhan untuk membuat atau membawa jiwa untuk menjadi murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ini menarik. Mengapa menarik? Karena dengar. Seringkali manusia tergoda dengan yang namanya shortcut. Apa itu shortcut? Jalan pintas. Berapa orang di antara saudara suka jalan pintas? Enggak berani tunjuk tangan. Ada yang betul, saudara pengen jalan pintas, pengen cepat.
Kalau di sekolah kerjakan matematika ada namanya cara cepat. Kita mau cara pintas. Makanya ada seminar cara pintas untuk kaya, cara cepat untuk ganteng, cara cepat untuk kurus. Wes ada. Tapi apa saudara ketahui, semua cara cepat kita sudah paham. Saudara mungkin sudah pernah ikut. Saya pernah ikut cara cepat untuk mengecilkan perut. Berhasil turun 5 kilo. Tapi setelah itu naik karena cara cepat. Sekali lagi karena cara cepat. Karena cara cepat. Itu loh ya. Hati-hati dengan cara cepat. Bilang kiri kanan, hati-hati dengan cara cepat. Betul. Kadang-kadang kita saya pengen suami saya berubah dengan cepat, boom. Saya ingin istri saya berubah dengan cepat, boom. Saya ingin anak saya berubah dengan cepat, boom. Kita ingin itu dengan cepat. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kalau itu diterapkan maka itu akan menuai kehancuran. Saudara dengar baik-baik. Adalah mudah untuk Allah mempertobatkan seluruh dunia ini dengan cepat. Dari mana kita tahu? Saudara lihat apa yang terjadi ketika tsunami datang, semua orang berdoa, betul? Memanggil nama Tuhan masing-masing. Wah, sebut dan semuanya. Tapi dengar baik-baik. Untuk bertobat itu tidak ada cara cepatnya. Harus namanya ada proses, katakan proses. Dan itu sebabnya gereja adalah tempat di mana kita diproses oleh Tuhan. Tempat di mana kita diproses oleh Tuhan. Keluarga, tempat kita diproses oleh Tuhan. Kantor, sekolah, tempat kita diproses oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengerti tentang proses Tuhan, maka kita tidak akan pernah tertanam di komunitas manapun. Saudara pernah lihat ada orang pergi di kampus, gak ada temannya di kampus. Pergi di sekolah, gak ada temannya di sekolah. Bahkan pergi di gereja, gak ada orang temannya di gereja. Pergi shopping, gak ada temannya sendiri di mall. Pergi kemana-mana, gak ada temannya. Temannya hanya satu, namanya MAYA, yaitu apa? Dunia maya. Betul. Kalau di dunia maya dia bisa dan segala macam. Tapi ketika dunia nyata seperti ini gak ada. Karena apa? Itulah yang berusaha iblis lakukan. Inilah cara iblis, yaitu apa? Membuat domba terpisah dari kawanan. Dia tidak tahu. Itu sebabnya dengar baik-baik. Menjadi murid Kristus, matetes, proses menjadi murid. Itu gak bisa dilakukan seorang diri. Ada orang-orang yang pikir dia bisa menjadi murid Kristus seorang diri. Tidak, kita perlu belajar. Itu sebabnya Yesus berkata, jadikan semua bangsa murid Kristus. Gimana caranya? Pertama, Yesus memilih berapa murid? 12 murid. Dan dari 12 murid ini belajar kepada Yesus. Dan 12 murid ini terus bertambah. Kalau saudara lihat ikuti apa yang terjadi dari 12 murid. Yesus buat pergerakan, dia mengutus muridnya berdua-dua, jadi 24. Dan terus lagi dikatakan ada murid sampai apa? 70 murid, terus bertambah. Terus dan 70 murid ini menjadi 500 orang percaya yang setia menantikan Tuhan ketika dia mati dan dibangkitkan. Terus dan dari 500 ini terjadi lawatan Tuhan, terjadi yang namanya kegerakan sampai di Kisah Para Rasul terjadi pertobatan besar menghasilkan berapa jiwa? 3.000 jiwa dan terus. Itu sebabnya ini bermula dari Yesus dan dia memuridkan dan di murid ini memuridkan lagi. Itu sebabnya kita perlu belajar memuridkan. Katakan belajar memuridkan. So dengar baik-baik. Saya sedang melawan arus. Belajar melawan arus. Katakan belajar melawan arus. Saya mau belajar untuk ikut memuridkan anak Shan dan Kafa. Karena sering kali berkata bahwa orang tua sulit memuridkan anaknya. Kita mau coba belajar. Karena itu alkitabiah. Untuk orang tua memuridkan anaknya. Kita butuh orang lain memang untuk jadi pembimbing. Tapi orang tua jangan lepaskan tanggung jawab. Muridkan anak kita. Muridkan pasangan kita. Karena kalau tidak dunia akan memuridkan mereka. Itu sebabnya beri diri belajar dimuridkan Tuhan. Hanya Yesus yang tidak belajar dimuridkan. Karena dia Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar memuridkan orang lain tanpa kita dimuridkan. Otomatis kita salah.
Otomatis kita sesat karena kita sedang melawan Yesus. Kita sedang berusaha untuk mentandingi dia. Kau memuridkan orang lain tanpa dimuridkan, saya juga bisa. Itu hanyalah orang yang menantang. Beri diri karena pemuridan, ingat baik-baik. Mengapa gereja mula-mula, katakan sama-sama, gereja mula-mula. Mengapa dia bisa berkembang begitu luar biasa? Karena pemuridan yang dikerjakan itu bukan transfer of knowledge. Itu bahasa Torajanya. Itu bukan transfer kepintaran. Tapi bicara soal apa? Berbicara tentang gaya hidup, karakter, bagaimana seseorang bisa berubah, bagaimana seseorang bisa ditransformasi. Karena ikut saya, lihat ke depan. Nah, seperti kamera ngikutin saya. Saudara lihat, ini yang terjadi. Karena kita tahu para rasul itu tidak ada di antara mereka orang-orang yang pintar. Ya ada 1-2, betul? Itu artinya para murid didesain Tuhan bukan berbicara tentang kepintaran. Yes, butuh kepintaran, tapi bukan itu yang pertama. Yang terutama yang Tuhan butuh dari seorang murid adalah ketaatannya. Amin, katakan ketaatannya. Saudara dengar, waktu murid-murid dipanggil mereka nggak tahu banyak. Mereka hanya taat saja. Mereka hanya taat saja. Tapi lihat, ketaatan itu terus bergeser. Membuat mereka menjadi pribadi yang mudah dibentuk. Katakan mudah dibentuk. Sekali lagi mudah dibentuk. Saudara dengar baik-baik. Sewaktu Petrus, kemarin Bible study kita belajar sama-sama. Sewaktu Petrus menjadi murid Tuhan Yesus. Malam terakhir ketika Yesus mau diserahkan, ditangkap di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan Petrus? Dia ambil pisau dan dia potong telinganya. Selalu orang prajurit itu. Saudara bayangkan, dia sudah hampir 3 tahun bersama dengan Yesus. Lihat, ada beberapa karakter daripada Petrus sepanjang Yesus memuridkan itu diubahkan. Kita tahu Petrus ini meledak-ledak, dia pintar bicara dan dia menjadi pemimpin semua orang. Kalian gak ada berani turun dari atas kapal, aku turun. Dia pemberani. Petrus kita tahu sama-sama. Waktu ditanya, siapa aku menurut, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku menurut banyak orang? Nabi, inilah segala macam. Tiba-tiba ditanya, menurutmu siapa aku? Dan Petrus menjawab apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya, saudara dengar baik-baik. Dan tiba-tiba Yesus memuji Petrus, dia bilang apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang berkatakannya kepadamu. Wah, dia luar biasa bangga. Dari semua murid, hanya dia yang dibukakan ilham dari sorga. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dan tiba-tiba Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan, akan mati, disiksa, dan bangkitkan pada hari ketiga. Tiba-tiba Petrus tanya, dijauhkan itu daripadamu. Dan tiba-tiba Petrus, ketika dia ngomong gitu, apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah engkau, iblis. Karena engkau tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa. Coba lihat, keren. Bagaimana cara Yesus? Ini bukan soal knowledge, tapi berbicara tentang transformasi hidup. Katakan transformasi hidup. Itu sebabnya minggu depan kita akan belajar tentang Injil yang mentransformasi hidup. Nah, oleh sebab itu sebagai murid Kristus, kita mau sama-sama untuk boleh melihat bagaimana murid ini memiliki kekuatan di dalam dirinya. Kita mau belajar apa kekuatan kita. Kekuatan kita adalah kekuatan Allah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca firman Tuhan Roma pasal yang pertama. Mulai dari 16 sampai 17. Kita baca sama-sama Roma 1 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan judulnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Injil itu kekuatan Allah. Kita baca dulu ayat 16-17, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Injil inilah yang menjadi dasar hidup para murid.
Injil, inilah yang diteruskan. Nah saudara, ada hal-hal yang salah dalam pemikiran kita tentang Injil. Karena kita berpikir Injil itu adalah tentang keselamatan, benar. Sehingga akhirnya ketika kita berpikir tentang Injil adalah keselamatan, oke, aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. No, Injil itu bukan hanya keselamatan, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Nah, kata menyelamatkan setiap orang ini pertama-tama adalah menyelamatkan kita dari dosa maut, dari kematian kekal. Tetapi itu juga menyelamatkan kita dari segala hal di muka bumi ini yang bisa membuat kita melenceng dari jalan Tuhan. Makanya dengar baik-baik. Orang Kristen atau murid yang tidak memahami Injil, dia akan berhenti pengalamannya dengan Tuhan waktu dia selamat. Dia akan berhenti pengalamannya dengan Tuhan waktu dia mengalami mujizat. Dia akan berhenti pengalamannya dengan Tuhan waktu doanya dijawab. Tetapi murid yang mengerti Injil Kristus, maka dia akan terus berproses untuk menjadi sempurna dengan Allah. Saudara dengar baik-baik. Kita perlu bahas ini dalam. Karena di bagian terakhir murid Kristus kita pelajari di gereja ini ada 3 hal. Bagaimana kita menjadi murid Kristus. Yang pertama dengan apa? Tinggal di dalam firman. Yang kedua dengan saling mengasihi. Dan yang ketiga dengan cara apa? Berbuah banyak dan berbuah tetap. Berbuah banyak, berbuah tetap. Yaitu dengan membuahkan jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa membuahkan jiwa-jiwa? Ya tentu dengan melahirkan murid yang lain, gitu loh ya. Karena kita murid Kristus, kita harus melahirkan murid yang lain. Itu dia, ya. Coba sama-sama. Karena aku sudah menjadi murid Kristus, maka aku membuahkan murid Kristus lainnya. Sekali lagi langsung panjang 1, 2, 3. Karena aku sudah menjadi murid Kristus, maka aku membuahkan murid Kristus lainnya. Itu dia. Itu dia yang Tuhan mau. Nah, cara untuk membuahkan murid Kristus lainnya adalah dengan cara membuat mereka lahir oleh karena Injil keselamatan Allah. Nah, Injil ini menarik. Nah, saya akan bahas nanti apa itu Injil, karena di sini dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebelum kata keyakinan yang kokoh, dalam bahasa aslinya itu bukan diterjemahkan tentang keyakinan yang kokoh. Tapi dikatakan, aku tidak malu dalam Injil. Oh, katakan sama-sama, tidak malu. Sekali lagi, tidak malu. Ada banyak orang malu tentang Injil. Nah saudara, Pak Pendeta ngomong Injil terus, apa itu Injil sebenarnya? Apakah Injil itu firman Tuhan? Ya, Injil itu Tuhan. Saudara, Injil adalah, lihat sama-sama 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 1, 2 kita baca sama-sama. Oke, sampai ayat yang ketiga. 4, sudah dapat? Kita baca yuk. 1 Korintus 15 ayat 1, 2, 3 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang dalamnya kamu berdiri teguh. 2. Oleh Injil itu pertama, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Inilah Injil itu. 1, 2, 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil yang diterjemahkan dalam bahasa aslinya Euangelion yang artinya kabar baik. Katakan sama-sama, kabar baik. Kabar baik ini adalah
kabar yang disampaikan kepada semua orang. Mengapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Inilah, dan juga dikatakan Yesaya 54, semua usaha manusia sia-sia. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk melepaskan diri dari dosa. Itu sebabnya kabar baiknya adalah Kristus mati untuk semua orang. Kristus mati untuk menebus manusia dari dosa. Dengan cara dia apa? Mati terus dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bilang kiri kanan, sesuai kitab suci. Itu bukan sesuai selera pendeta A, B, C, dan D. Enggak peduli mau label gereja apa saudara waktu lahir dan kecil. Enggak peduli, Injilnya harus sama. Kalau Injilnya beda, itulah yang dikatakan oleh kitab Galatia pasal yang kedua. Yaitu apa? Ada orang-orang yang tanda kutip dikatakan terkutuk engkau kalau engkau membuat Injil yang lain selain daripada Injil Kristus. Ada orang-orang yang menyesatkan orang lain dengan Injil palsu. Injil yang namanya kemakmuran, yaitu yang berbicara tentang kita ikut Tuhan, percaya dalam Yesus. Bicara tentang apa? Kita diberkati. Ya, tapi hanya berhenti diberkati. Kita nggak dipakai untuk boleh menyampaikan Injil supaya orang lain yang berdosa juga mengalami keselamatan. Itu sebabnya harus dikembalikan. Nah, dan sudah tahu Injil itu ya, sudah tahu ya. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa, yaitu kita. Oke ya. Nah, dikatakan ayat 16, Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa aslinya adalah, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa dia malu? Dengar baik-baik. Ada orang-orang Kristen yang hari ini malu tentang Yesus. Ada orang-orang yang malu tentang Tuhannya adalah Yesus. Kita malu dalam sebuah perkumpulan besar, semua orang non-Kristen dan hanya saudara yang jadi Kristen. Kita malu. Kita malu dalam sebuah kompleks, perumahan. Semua orang non-Kristen dan saudara adalah Kristen. Saudara malu beribadah. Malu. Saudara ketika datang di kantin, semua orang ketika pesan makanan langsung makan. Saudara kita malu berdoa. Malu tentang Injil. Malu sampai diganti namanya. Yang sebelumnya namanya adalah Yohanes Simon Petrus, ketahuan sekali ya. Berubah jadi namanya karena malu. Sampai identitas di agama kita diganti karena kita malu disebut Kristen. Malu terhadap Injil, malu terhadap tentang Yesus. Dengar baik-baik, saya kasih tahu saudara. Mengapa Rasul Paulus pada waktu itu dikatakan tidak malu? Mengapa tidak malu? Saudara, karena pada saat itu ada orang yang malu. Paham maksudnya? Karena ada orang yang malu. Dan Rasul Paulus berkata, aku enggak malu. Paham maksudnya? Betul. Saudara ya. Ini contoh. Di gereja kita di belakang sana, di kamar mandi, tidak ada tulisan buanglah sampah atau dilarang membuang sampah ke dalam toilet, pembalut, dan apapun. Kenapa itu tidak ada? Karena, tanda kutip, kecenderungan, belum ada yang buangnya. Coba sudah ada yang buang, pasti ada tulisan, dilarang, peringatan dilarang. Paham maksudnya? Seringkali, jadi konteks pada saat firman Tuhan ini ditulis pada zaman ini sekitar tahun 46. Tahun 46 jauh sekali. Pada waktu itu orang-orang Kristen, tanda kutip yang dikatakan di Kisah Para Rasul. Mereka ini adalah golongan orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi percaya. Mereka ada dalam kelompok yang besar pada waktu itu, yaitu kelompok besar yang tidak percaya pada Yesus. Karena orang Yahudi tidak terima Yesus sebagai Tuhan, betul? Dan yang kedua,
Mereka itu dijajah oleh sebuah bangsa yang besar. Namanya bangsa apa? Romawi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang Romawi itu adalah orang-orang pinter. Mereka penguasa, mereka yang menentukan. Apa yang diputuskan di Roma akan berdampak ke seluruh dunia. Itu sebabnya apa yang terjadi, mereka minoritas, mereka kecil. Dan pada waktu itu pengikut-pengikut Kristus ini dianggap salah, dianggap aneh secara khusus. Ritual orang Kristen pengikut Kristus pada waktu itu disebut dengan perjamuan kudus. Saudara tahu apa yang dilakukan di perjamuan kudus? Yesus berkata apa? Inilah apa? Tubuhku. Terus inilah darahku. Orang-orang Romawi yang tidak suka dengan perkembangan murid Kristus ini menggunakan kata itu sehingga dicap waktu itu orang-orang Kristen pengikut Kristus adalah kanibal. Karena apa? Makan tubuh dan darah. Siapa yang makan tubuh dan darah? Ya kanibal. Itu sebabnya orang-orang percaya pada waktu itu ditangkap. Orang-orang percaya dianggap menjadi penjahat, enemy of the state, enemy of the nation, musuh bangsa. Oh, saudara bayangkan. Nah, karena hal itu yang terakhir, mengapa dikatakan malu? Karena pada zaman itu, ingat baik-baik, murid Kristus atau golongan orang Kristen ini, mereka mengikuti seorang tokoh yang menjadi panutannya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan kita tahu sama-sama, Yesus Kristus pada waktu itu, sama-sama katakan pada waktu itu, pada zaman kegelapan orang tidak tahu, dia ini dikatakan mati di kalangan para penjahat bahkan disalibkan. Dan orang bilang bagaimana mungkin keselamatan bisa datang lewat seorang yang dihukum mati seperti penjahat. Betul? Jadi mereka malu mengikuti, malu untuk mengakui Yesus itu, malu gitu loh. Nah, dengar baik-baik saudara. Itu sebabnya firman ini muncul. Aku tidak malu. Mengapa Rasul Paulus tidak malu? Karena apa? Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil atau tidak malu dalam Injil. Mengapa dia tidak malu? Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil itu kekuatan Allah. Saudara, ketika dia bicara kekuatan, itu membuat semua Roma menjadi kaget. Karena the Roman Empire, karena kekaisaran Roma itu identik dengan kekuatan dunia. Supreme power, mereka yang paling berkuasa. Kaisar yang paling berkuasa. Kaisar dianggap menjadi Tuhan pada waktu itu yang harus disembah. Itu sebabnya ketika dia berkata Injil adalah kekuatan Allah. Itu membangunkan orang Roma. Ada kekuatan yang lain. Dan mereka berkata hanya kekuatan kaisar, kekuatan Roma, kekuatan panglima perang Romawi. Tidak ada. Gitu loh. Tapi Rasul Paulus muncul, dia berkata aku enggak malu. Semua yang buat kalian alasan kalian malu terserah. Tapi dengar, aku tidak malu. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan itu membuat semua pendengar, siapa ini Allah? Kekuatan apa yang dia punya? Dan Paulus melanjut berkata, kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Katakan sama-sama, semua orang. Saudara, ketika dikatakan semua orang, itu bukan hanya orang Romawi. Karena pada saat itu orang Romawi berada di kelas paling atas. Semua orang ini membuat yang namanya semua dunia menjadi kacau balau. Karena apa? Pada zaman itu ada banyak dewa-dewa yang disembah oleh berbagai bangsa-bangsa. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh dewa itu adalah orang-orang tertentu. Tetapi ini Allah berkata dia menyelamatkan semua orang. Allah untuk semua orang. Karena dewa Yunani hanya untuk orang Yunani. Itu yang terjadi. Saudara tahu, membuat semua orang berpikir, kenapa bisa ada Allah untuk semua orang? Itu sebabnya lihat agama-agama tertentu di muka bumi ini. Agama A khusus untuk agama A. Agama B khusus untuk keselamatan agama B. Beda dengan Kristus. Dia mati untuk semua orang. Katakan amin. Kalau dikatakan dia mati hanya untuk orang kaya, maka saudara dan saya nggak akan selamat. Betul? Kalau dia bilang dia mati hanya untuk orang pintar, kita coba siapa di sini yang IQ-nya 800?
Nggak ada saudara. Kalau dia bilang dia mati hanya untuk orang ganteng dan cantik. Aduh, kita mungkin jauh. Saudara dengar baik-baik. Dia menyelamatkan semua orang. Katakan menyelamatkan semua orang. Oke, saudara lihat. Dengar ini baik-baik. Saudara masih ingat tulah ke-10 di bangsa Mesir. Apa tulah ke-10? Kematian anak sulung. Bagaimana supaya anak sulung bangsa Israel tidak mati? Yaitu dengan apa? Menjembelih anak domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu. Betul? Dan apa yang terjadi ketika malaikat maut lewat? Ada darah itu di ambang pintu. Maka apa yang terjadi? Dia akan lewat. Tapi ketika sampai di tanah orang Mesir, di rumah orang Mesir, yang tidak ada darah, maka dia akan mati. Saudara, itu kita peringati dengan perayaan Paskah. Dengar baik-baik. Saya tanya sama saudara, jawab. Apakah bangsa Israel yang dioleskan darah di rumahnya, mereka itu semua orang baik? Betul? Mereka bayar persembahan? Mereka ibadah? Belum tentu. Apakah dia suami yang baik? Apakah istri yang baik? Apakah dia anak yang baik? Belum tentu. Apa syarat mereka bisa selamat? Darah. Keren. Katakan sama-sama keren. Ada banyak orang berpikir dia selamat dengan semua baik itu dan sini dan segala macam. Dan itu gak bisa. Ada banyak orang Mesir yang lebih baik daripada bangsa Israel. Ada banyak orang Mesir yang lebih beribadah kepada Allahnya setia dibanding bangsa Israel. Tapi semua lewat. Karena apa? Itulah yang dia bilang. Dia selamatkan semua orang. Tapi orang ini harus apa? Jangan berhenti. Boleh Alkitab saudara boleh buka di sana atau di screen. Ini harus jelas, katakan harus jelas. Karena setiap orang, yes, suku, kaum, bangsa, agama pun. Tapi koma, baca dulu. Menyelamatkan setiap orang yang, baca Alkitab saudara. Orang yang apa? Coba baca Alkitab saudara sekali lagi. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bilang kiri kanan, percaya. Sekali lagi percaya. Sekali lagi bilang kiri kanan, goncang dia. Percaya. Jadi dengar baik-baik. Semua orang, dengar. Artinya kalau kita terlahir Kristen pun, tapi kalau enggak percaya, tidak selamat. Keras ini firman. Betul. Mau kita non-Kristen pun, mau kita ateis, penyembah berhala, agama X, Y, Z, apapun. Tapi kalau engkau percaya pada Kristus, pada Injil itu, kita apa? Selamat. Kita akan selamat. Itu sebabnya dengar baik-baik. Perjalanan iman orang percaya itu yang disebut. Orang percaya, Kristus. Murid Kristus adalah orang percaya kepada Kristus. Makanya saudara dengar baik-baik, untuk menjadi percaya. Tidak mudah untuk menjadi percaya. Kamu percaya sama saya? Percaya. Saya enggak kenal kau. Bagaimana bisa? Saudara dengar, itu sebabnya kita butuh untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya iman percaya kita teguh kepada Dia. Percaya pada keselamatan, dengar baik-baik. Dengar, kekristenan, mengikut Yesus, jaminan keselamatan dalam kekristenan adalah hal yang paling sederhana, yang paling tanda kutip dianggap bodoh oleh dunia ini. Karena lihat, bagaimana cara orang percaya untuk selamat? Percaya pada apa? Injil, yaitu percaya pada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Itu saja. Iya, coba lihat. Ada agama X untuk bisa selamat. Dia harus mengikuti aturan tertentu. Sama seperti kamera, kalau saya kesini nggak kelihatan saudara. Karena apa? Tidak ngikutin. Ada banyak hal saudara. Kita kalau ngikuti aturan tertentu kita akan selamat. Kita akan selamat. Kita membayar ini, kita selamat. Pada zaman saudara, pada zaman itu berkembang ajaran-ajaran
bahwa kalau engkau lakukan aturan A, B, C, dan D, yaitu seperti hukum Taurat, maka dia akan selamat. Kalau engkau pergi ke satu tempat suci tertentu, engkau akan selamat. Kalau engkau berpuasa, semua aturan, hampir semua agama membuat aturan untuk selamat. Betul. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sementara tiba-tiba muncul kekristenan, yaitu Kristus ini, Injil Kerajaan Allah ini dibawa oleh Rasul Paulus dan dia ceritakan. Dengar baik-baik, ini bukan milik Rasul Paulus, ini milik Tuhan Yesus. Rasul Paulus adalah orang yang mengerti keselamatan dan dia memberitakan. So kalau ada orang-orang bilang apa? Bahwa agama Kristen adalah buatan Paulus, salah. Salah. Paulus tidak pernah membuat agama Kristen. Yesus tidak pernah membuat agama Kristen. Orang-orang yang memberi kata itu adalah Kristen. Itu sebabnya Kristen bukan bicara soal golongan, tapi bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Saudara dengar baik-baik. Ketika orang-orang ditanya kepada Rasul Paulus. Karena orang-orang Romawi itu orang pintar. Orang pintar. Dan dia berkata jalan keselamatan adalah percaya kepada Kristus. Injil. Jadi yang namanya keselamatan itu dibungkus dengan sebuah kabar baik namanya Injil. Dan itu perlu didengar oleh semua orang. Dan semua orang bisa percaya, kalau percaya bisa diselamatkan. Makanya di atas, saudara lihat Roma pasal 1. Ayat yang lihat sama-sama, ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti yang juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. 14, sama-sama, 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kenapa dia sebut orang Yunani dan bukan Yunani? Pada saat itu dunia dibagi ke dalam dua golongan, yaitu Yunani dan non-Yunani. Yunani ini adalah orang-orang yang pintar yang menciptakan peradaban. Kalau saudara dengar yang namanya mitologi Yunani, dewa-dewa dan segala macam. Mereka menciptakan tataran, nilai-nilai dan semuanya. Ini dia. Di luar itu adalah non-Yunani. Dan dengar baik-baik. Paulus diberikan ilham oleh Tuhan. Mereka ini sekalipun menyembah berhala. Ada orang yang pintar, ada yang tidak pintar. Semua mereka butuh keselamatan. Dan hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Jadi dia berkata, aku berhutang. Dia mau pergi untuk menceritakan. Lalu makanya dikatakan apa? Ada orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Karena pada waktu itu orang terpelajar adalah pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang membuat nilai-nilai. Dan saudara boleh melihat yang namanya orang-orang filsafat-filsafat Yunani yang sampai hari ini banyak dipakai di seluruh dunia. Dan dengar baik-baik, mereka berpikir bahwa dengan filsafat mereka bisa mengalami keselamatan, mereka bisa menyelesaikan dosa. Ternyata tidak. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa adalah Kristus itu sendiri. Itu sebabnya dia bilang apa? Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Semua orang. Dikatakan yang percaya. Syaratnya adalah percaya. Katakan syaratnya adalah percaya. Bukan uang, bukan tiket, bukan perbuatan baik. Syaratnya adalah percaya. Makanya dikatakan pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kenapa pertama-tama orang Yahudi? Saudara, ini menarik. Karena memang pertama-tama orang Yahudi ini kita nggak bisa protes. Katakan kiri kanan, nggak bisa protes. Ada orang yang salah mengerti, dia bilang makanya Kristen itu agama Yahudi. Salah bos, salah. Pertama-tama orang Yahudi, mengapa? Karena Allah konsisten. Dia memulai sesuatu dengan kecil dan menularkannya sampai kepada yang besar. Dia mulai dengan sebuah kelompok bangsa Yahudi. Yaitu dengan seorang bernama, kita tahu sama-sama, dia pilih orang beriman pertama namanya siapa? Abraham. Dan dari Abraham lahir anaknya namanya siapa? Ishak. Dari Ishak lahir anaknya siapa? Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 anak. Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan Naftali, Gad, Aser, Isasar, Joseph, Jembulan, Benjamin. Yang terakhir perempuan 13 yaitu Dina.
Dan anak-anak daripada Yakub ini menjadi besar, memenuhi seluruh bumi sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat yang dimaksud adalah berkat iman daripada Abraham, yaitu apa? Keselamatan daripada Allah. Itu sebabnya bangsa ini, keturunan Abraham ini menjadi sebuah bangsa yang namanya apa? Yahudi. Jadi kalau dikatakan pertama-tama orang Yahudi itu karena apa? Karena Allah masuk memilih sebuah kelompok yang kecil. Tapi dari situ sampai kepada seluruh bumi. Karena itu janjinya. Oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi. Artinya sampai kepada kita. Katakan amin. Jadi dengar baik-baik. Kristus itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan hanya untuk orang Yunani. Tapi untuk semua orang. Tapi syaratnya adalah percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini sampai bulan Desember, kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan kabar baik supaya orang percaya kepada Kristus. Ini part terakhir sebelum berdoa. Kabar baik, katakan sama-sama kabar baik. Kabar baik ini bukan soal informasi. Karena kalau informasi itu tidak akan membawa perubahan dalam diri kita. Nggak percaya, lihat. Saudara pernah lihat iklan rokok? Di bawah iklan rokok itu tulisannya apa? Dilarang merokok. Terus rokok akan membuat bla 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 bla. Tapi kenapa orang merokok? Kenapa orang merokok? Saudara tahu? Karena dia membaca itu sebuah informasi. Injil bukan informasi. Injil adalah transformasi. Lihat, semua orang yang masuk kepada Injil berubah. Lihat, semua orang yang masuk kepada proses Yesus berubah. Lihat perempuan Samaria yang pelacur berubah. Sakeus berubah. Saulus berubah menjadi Paulus. Semua berubah. Minggu depan akan dibahas Injil transformatif. Dengar baik-baik. Itu sebabnya kabar baik ini berharga. Katakan berharga. Dan saking berharganya, kabar baik ini dibenci oleh iblis. Dia tidak mau kabar baik ini disampaikan. Karena kabar baik ini akan membuat orang-orang yang ada dalam kegelapan menerima terang, menerima keselamatan. Dan di mana iblis tidak suka, dia tidak mau kabar baik disampaikan. Karena kalau kabar baik disampaikan, tidak ada lagi yang diperbudak oleh iblis. Penjara akan kosong, neraka akan kosong. Semua rencangan si jahat akan hancur. Karena apa? Injil akan membuka semua kebohongan iblis. Injil akan membebaskan semua yang terikat. Injil akan melepaskan semua orang terpenjara. Itu sebabnya iblis tidak mau gereja Tuhan mengerti Injil. Dia nggak mau murid Kristus untuk hidup dalam Injil dan memberitakan Injil. Itu sebabnya iblis mendesain supaya gereja Tuhan hilang dari peredaran. Hilang dari kegerakan roh Allah. Dia mau supaya gereja Tuhan nyaman. Tidak perlu beritakan Injil. Karena apa? Injil itu akan membuat engkau malu. Injil itu membuat engkau ditolak. Injil itu tidak keren. Itu yang dibuat oleh iblis. Karena sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya apa? Kalau kita tidak beritakan Injil yang adalah kekuatan, maka kelemahan yang akan terjadi. Paham maksudnya? Itu sebabnya di gereja ini kita akan belajar bulan ini dan bulan depan. Injil yang transformatif itu kita hidupi. Dan bagaimana kita bisa menyampaikan Injil dengan relevan. Dengan cara-cara seperti firman Tuhan. Sehingga kita lihat orang bertobat bukan karena hebat kita bicara. Tapi karena Injil itu sendiri. Dan karena dia janji ketika Roh Kudusnya turun atas kita, Kisah Rasul 1:8, kita menjadi saksinya di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Injil ini diberitakan disertai dengan tanda-tanda, dengan kuasa. Dengar, bukan soal hebatnya seseorang berbicara, tapi soal hebatnya Injil itu. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kita harus kembali. Ada 4 hal sebelum kita tutup. Yang pertama, dari firman Tuhan hari ini kesimpulan yang pertama kita pelajari bersama. Bahwa murid Kristus
Dasar hidupnya adalah Injil Kristus. Itu dia. Apakah Injil itu? Tadi kita belajar. Injil adalah Kristus mati bagi semua orang untuk menebus semua orang berdosa dan kembali kepada Allah. Dengan dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil adalah dasar kehidupan murid Kristus. Yang kedua, dari firman Tuhan kita belajar, ada orang yang malu terhadap Injil dan ada orang yang tidak malu terhadap Injil. Orang yang malu karena Injil adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang masih terbelenggu. Tetapi ketika dia tahu Injil yang sebenarnya, dia tidak akan malu. Dia tidak akan malu. Saudara dengar baik-baik. Ini bukan soal kita pintar bicara, soal kita gagah, ganteng, cantik sehingga kita tidak malu. Bukan. Tetapi soal Injil yang terpancar dari hidup kita. Yang ketiga, kita harus paham, Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Saya khotbah tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Saya nginjili orang tidak akan bisa menyelamatkan dia. Tetapi itu adalah kekuatan Allah. Jadi sebagian saya adalah nompang masuk dalam kekuatan Allah. Jadi seperti sungai. Wah, bagaimana supaya sampai ke sana? Ternyata sungai ini mengalir ke sana. Daripada saya jalan capek, gimana caranya? Saya masuk di sungai itu, saya ikut alur sungai itu. Oleh sebab itu murid, karena Injil adalah kekuatan Allah, masuklah kepada kekuatan Allah. Tidak dengan kekuatan kita. Yang terakhir, Injil ini menolong semua orang, ayat 17. Bertolak dari iman kepada iman. Bertumbuh dari iman kepada iman. Murid Kristus itu harus bertumbuh dari iman kepada iman. Kalau tidak, dia akan mati. Dia tidak mengalami transformasi, tapi dia akan menjadi kremasi. Tahu kremasi ya? Ya. Jadi saudara, itu yang terjadi. Injil ini akan menolong orang percaya. Semua orang ditolong dari iman kepada iman. Itu sebabnya ada orang percaya, dia dari latar belakang non-Kristen, mau agama apapun. Ketika dia percaya, Injil ini akan menuntun dia bertumbuh dari iman kepada iman. Saudara, orang Kristen pun, engkau murid Kristus, kalau engkau tidak bertumbuh dari iman kepada iman, berarti kita sedang salah langkah. Oleh sebab itu, hari ini, terimalah Injil kekuatan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, biar Injil itu sampai dalam hati kami dan seluruh hidup kami. Bapa, hamba berdoa, semua pemikiran yang salah tentang Injil, tentang kabar baik, di dalam nama Yesus hari ini, dari firman Tuhan ini, itu dihancurkan. Iblis yang selama ini membodoh-bodohi gereja Tuhan di seluruh dunia, sehingga tidak hidup di dalam Injil, kami perkatakan firman Tuhan, engkau sudah dikalahkan. Dan kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Tuhan, kalau kami hari ini sudah selamat, ada banyak orang di luar sana yang belum selamat. Kalau hari ini kami sudah dibebaskan oleh Yesus dari maut, dari belenggu, kami dibebaskan oleh Yesus dari perbudakan dosa, dari tabiat hidup yang jahat. Masih banyak orang di luar sana yang belum bebas, yang belum selamat. Oleh sebab itu kami minta kepadamu, biarlah kami hidup di dalam Injil.